Ya, shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai manajemen kemarahan, atau dengan kata lain, bagaimana kita bisa mengatur kemarahan kita. Saudara-saudara, marah itu boleh atau tidak? Saudara-saudara, kita akan lihat dulu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 34 ayat 6 sampai 7. Saya akan bacakan Keluaran 34 ayat 6 sampai 7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Ayat yang ketujuh, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Yang perlu diperhatikan kemudian, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ya, dari ayat ini kita lihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat mengasihi. Ingat baik-baik, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Ya, karena Tuhan sangat mengasihi kita, maka itu Dia marah sama kita. Ya, jadi jangan dilihat marahnya saja, tapi lihat kasih setianya. Tetapi kalau kita melanggar, Dia marah. Nah, saudara-saudara, apakah ketika kita marah itu karena kita mengasihi? Ya, saudara-saudara, marah haruslah akibat dari mengasihi. Kalau saudara tidak mengasihi, jangan sekali-kali saudara marah. Karena marah itu sifatnya mendidik. Ya. Kalau saya lihat saudara-saudara di dalam Alkitab, saudara-saudara, di dalam Perjanjian Lama itu ada kata-kata marah itu sebanyak 455 kali. Perjanjian Lama mengatakan mengenai marah. Dan Allah marah di dalam Perjanjian Lama itu 375 kali. Jadi kalau Tuhan itu marah, tapi ingat, marahnya Tuhan karena kasih. Jadi kita boleh marah enggak, saudara? Boleh, enggak ada yang melarang. Ya, saudara, karena marah itu sifatnya emosi, perasaan yang kita bawa sejak lahir. Jadi itu normal. Jadi marah itu normal, saudara-saudara. Kemudian kalau saudara lihat di dalam Perjanjian Baru, ada 38 kali Tuhan marah. Ya. Jadi ingat baik-baik, Tuhan marah caranya gimana? Karena Dia mengasihi. Dia mengasihi kita, Dia setia kepada kita. Tetapi kalau kita salah, Dia marah. Ya, Dia marah, saudara-saudara. Dia akan membalas kesalahan dari bapak sampai anak cucu. Sampai keturunan berapa, saudara? Ketiga sampai keempat. Ya. Jadi saudara-saudara, saudara jangan alergi kata-kata marah. Marah itu sekali lagi, saudara-saudara, asal dasarnya kasih. Asal dasarnya mendidik. Jangan marah tanpa kasih. Ya, oke. Kemudian saudara-saudara, jadi kalau Tuhan marah, bolehkah kita marah? Nah, saudara-saudara, di dalam Matius
Di dalam Matius 5 ayat 22. Marah itu dihukum. Nah, nanti kita lihat sebetulnya marah yang bagaimana. Seperti yang saya katakan tadi, marah karena kasih. Marah karena kasih sehingga dia mendidik, ya. Kalau orang itu tidak kita kasihi atau orang itu sudah tidak mau kita didik, kita jangan marah, ya kan? Karena marah itu dalam batas mengasihi untuk mendidik, ya. Jadi di dalam Matius 5 ayat 22 dikatakan begini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi saudara-saudara, marah itu boleh, ya saudara, asal marah karena kasih, karena mendidik. Saudara-saudara, kemudian kalau marah itu tanpa kasih, tanpa mendidik, itu marah yang tidak dibenarkan atau salah. Kenapa saudara? Marah itu mengandung risiko. Kalau saudara itu, istilahnya orang Jawa itu kebablasan, saudara, itu dampaknya apa saudara? Saudara akan dihukum oleh Tuhan. Jadi marah harus berdasarkan kasih. Karena kalau saudara tidak berdasarkan kasih, atau mungkin saudara mengasihi, tapi saudara, kalau orang itu sudah nggak bisa dididik, karena walaupun saudara mengasihi, saudara jangan marahin dia. Ya udah, memang dianya nggak bisa berubah, sudah diomongin terus nggak bisa. Jangan kalau saudara mengulang-ulang kesalahan yang sama kepada dia, dampaknya apa saudara? Dampaknya saudara akan kalau berulang-ulang, nanti saudara jadi orang ini kalau nggak dimarahin nggak bisa, ya. Nah, jadi dampaknya jelek. Jadi saudara jangan memarahi orang itu kalau orang itu tidak mau berubah. Sudah berkali-kali, nah nanti saudara kepancing kalau sudah berkali-kali. Ya udah, kalau sudah nggak mau, ya udah, ya. Amin saudara. Ya, gampang ya saudara. Apa bahaya kemarahan? Nah ini sekarang kita lihat. Marah itu mengandung bahaya saudara. Apa bahayanya kemarahan? Saudara-saudara, banyak orang yang lagi marah bukan karena kasih, dan marahnya itu kebablasan begitu ya saudara. Dampaknya apa? Aduh. Apa itu? Jantung. Atau orang yang marah, kemudian saudara, pembuluh darahnya di otak itu pecah, stroke. Ya, jadi saudara-saudara, marah itu mengandung bahaya, bisa mengakibatkan kita sakit. Jadi saudara, kelolalah emosi kita dengan baik, ya. Kalau orang itu mau saudara, orang itu mau dididik, ya, dan saudara karena mengasihi orang itu mau dididik, didiklah. Marahi kalau salah, ya. Tapi kalau benar dipuji, ya. Jangan kita benar atau salah tetap dimarahin, ya. Itu nggak boleh, ya. Saudara, yang kedua, kenapa kita harus menghindari bahaya kemarahan ini? Yang kedua, di dalam Efesus 26 ayat 27. Nah ini kalau terlanjur ya, marah itu iblis itu langsung ngintip saudara, ya, iblis langsung ngintip. Efesus 4 ayat 26 dan 27. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Ya, jadi marah itu bisa bikin dosa. Jadi marah itu dosa enggak saudara? Marah itu tidak dosa. Tetapi marah itu bisa bikin orang buat dosa. Kalau dosanya apa? Mungkin saudara mengasihi,
tetapi karena berulang-ulang terus, berulang-ulang dia ngulang terus, berulang-ulang dia ngulang terus, terpaksa. Jadi saudara punya pikiran begini, orang ini berkali-kali begini lagi, orang lain ini berkali-kali gini lagi, orang ini berkali-kali begini lagi, ini mesti dimarah. Ya, nah takutnya saudara marah sampai saudara-saudara nyimpen kemarahan itu. Ya, apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan jagalah dirimu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Karena begitu saudara marah, iblis nunggu. Kapan ini marah ini, emosi ini, ya saudara, ini akan tidak terkontrol lagi. Nggak ada kasih nih, wah orang nggak ada kasih, wah kesimpan sampai malam ini, wah nah iblis nunggu. Ya, jadi saudara-saudara, kita harus bisa memanage, ngatur kemarahan kita. Ya. Kemudian saudara, kita akan lihat kenapa lagi kita jangan marah, saudara-saudara, atau kenapa, ada bahaya apa di dengan kemarahan kita. Saudara-saudara, di dalam Kejadian 4 ayat 6 sampai 7, saudara, kita tahu bahwa ini mengenai Kain dan Habil. Ayat yang ke-6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ya, saudara dan saya pastikan perhatikan baik-baik. Kalau orang marah itu pasti ada tampak luarnya. Ya, marah itu kan di dalam hati. Ya, saudara-saudara, tapi itu kelihatan saudara marah itu dari tampak luarnya. Ya, tampak luarnya itu cuma 10% yang kelihatan. Tetapi saudara-saudara, yang 90% itu yang nggak kelihatan. Yang 10% kelihatan. Dari tampak wajah, dari intonasi kita, dari tindakan kita, saudara-saudara. Tetapi saudara, yang 90% itu nggak kelihatan. 90% itu di mana, saudara? Di jiwa saudara. Ya, di jiwa saudara dan di roh saudara. Yang 10% itu di tubuh, yang 90% itu di jiwa dan di roh. Mungkin bisa ditampilkan mengenai yang bukan ini yang ditampilkan. Yang ditampilkan adalah nomor 1. Ya, nomor 1 saudara bisa lihat di situ adalah di dalam tubuh itu kita bisa lihat tindakan kita 10%. Yang kelihatan 10% itu tindakan atau wajah kita atau ucapan kita. Ya, itu saudara bisa lihat ya. Metafora gunung es. Ya, jadi kalau saudara lihat ada gunung es, dan gunung es itu ada di laut, yang kelihatan ujungnya, yang kelihatan itu adalah ujungnya aja. Ujungnya itu apa, saudara? Tubuh. Ya, di situ dikatakan tubuh itu 10% berupa tindakan, tingkah laku atau perbuatan kita. Dari tingkah laku dan perbuatan kita, orang lain bisa melihat, wow, ini lagi marah. Ya, saudara-saudara, marah itu yang kelihatan cuma 10%. Sebetulnya marah itu sebetulnya karena apa? Ya, saudara, kalau saudara lihat itu karena jiwanya. Ya, karena jiwa, ya. Karena jiwa, yaitu yang suka kita sebut pikiran, perasaan dan kehendak. Ya, kalau tubuh panca indera, ya. Tetapi kalau jiwa, saudara, di sini dilihat sikap. Ya. Kok dia marah itu? Kena sikapnya apa kok dia marah? Ya. Jadi marah itu adalah hasil dari sikap jiwanya.
sikap dalam menghadapi masalah. Ya, itu. Yang kedua, kenapa dia itu bersikap marah seperti itu? Karena dia punya perasaan. Perasaannya lagi apa? Lagi senang, atau perasaannya lagi sedih, perasaannya lagi marah, perasaannya lagi takut, perasaannya lagi kaget. Ya, begitu perasaannya senang, sikapnya akan senang, tubuhnya akan senang. Ya, oke. Kenapa dia punya perasaan seperti itu? Ya karena persepsi, karena pandangan dia, karena pendengarannya dia, karena pola pikirnya dia, karena keyakinannya dia, karena asumsinya dia. Saya yakin dia jahat sama saya. Maka itu waktu dinasihati dia marah. Ya, saudara, jadi kenapa dia punya tindakan begitu? Karena dia punya sikap di dalam jiwanya, karena dia punya perasaan di dalam jiwanya, karena dia punya keyakinan di dalam jiwanya. Nah, saudara-saudara, kalau saudara sudah seperti itu, apalagi saudara-saudara? Apa ya, saudara-saudara? Kenapa dia punya pandangan begitu? Ya, karena dia punya pengharapan. Ya, kalau dia itu mengharapkan apa? Dia mengharapkan diri sendiri, mengharapkan orang lain, atau dari orang lain. Ya, saudara-saudara, kalau pengharapan saudara, seharusnya saudara berharap kepada siapa? Orang harus punya harapan kepada Tuhan. Ya. Saudara harus punya pengharapan kepada Tuhan. Saudara, kenapa kita punya pengharapan kepada diri sendiri? Ya, kalau saudara punya pengharapan kepada diri sendiri, karena saudara punya pengharapan kepada orang lain, karena saudara punya pengharapan dari orang lain, saudara pasti saudara marah kalau apa yang saudara harapkan tidak didapatkan. Nah, saudara-saudara, kenapa kita punya harapan? Karena kita punya dambaan. Siapa yang kita dambakan? Siapa yang kita idolakan? Ya, saudara-saudara, idola. Ya, ini penting. Jangan sekali-kali kita mengidolakan untuk kebebasan. Jangan sekali-kali kita mengidolakan untuk dicintai, atau mencintai, atau dihormati. Siapa idola kita? Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Kalau idolamu Tuhan Yesus, saudara-saudara, itu saudara pasti tidak marah. Ya, walaupun orang lain seperti apapun, walaupun kita tidak menerima apapun, walaupun kita dikecewakan oleh siapapun, saudara, karena dambaan kita, idola kita Tuhan Yesus, wow, itu tidak mengakibatkan kita marah. Ya, bahkan kita bisa mengasihi orang itu. Ya, oke. Kemudian, saudara, kenapa kita punya dambaan seperti itu? Karena aku kita. Aku itu apa? Identitas kita, gambar diri kita, eksistensi kita. Ya. Jadi kalau saudara, identitasku adalah aku sudah mati dan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang tinggal di dalam aku, apa yang terjadi, saudara? Ya, saudara udah mati yang hidup Tuhan. Apa yang terjadi? Saudara nggak marah pasti saudara. Saudara hanya ingin mengasihi orang lain dan hanya ingin mendidik orang lain. Itu saja. Oke, coba saudara lihat. Yang bagian paling dalam di dalam diri kita adalah roh kita. Roh adalah hubungan kita dengan Tuhan, ya. Jadi kalau sebetulnya kapan kok saudara pengen punya identitas diri, saudara kepengen punya gambar diri, saudara pengen eksistensi diri saudara, ya saudara. Kenapa kok saudara masih kayak hidup? Karena hubungan kita dengan Tuhan nil,
Ya. Jadi yang terpenting dalam hidup kita adalah supaya saudara dan saya bisa seperti Tuhan. Saudara-saudara, saudara bisa marah, tapi marahnya terbatas karena mengasihi dan mendidik. Saudara-saudara, saudara harus punya roh, saudara harus punya hubungan dengan Tuhan. Gampang kan saudara? Nah, sekarang kita balik lagi saudara. Tadi ke bahaya kemarahan. Nah, tadi Kain sudah ya saudara ya. Ya, sekarang kita masuk ke saudara-saudara sampai kepada saudara-saudara membunuh dengan keji. Kalau Kain tadi membunuh, tapi ini membunuhnya dengan keji. Luar biasa. Jadi bahaya sekali. Saudara-saudara, bahaya kemarahan, ya. Kemarahan itu bahaya sekali dalam hidup kita. Saudara, kita akan lihat Kejadian 49 ayat 5 sampai 7. Ini ketika Yakub, papa dari Simeon dan Lewi, saudara-saudara bernubuat untuk Simeon dan Lewi. Ya, Simeon dan Lewi itu karena saudaranya perempuan itu diperkosa, saudara-saudara. Wow, dia marah sekali. Nah, saudara akan lihat di dalam ayat 5. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Ya, udah hidupnya dengan kekerasan. Saudara, kalau kita kan beda. Hidup kita dengan kasih, itulah sebabnya mendidik. Nggak mau dididik, goodbye. Ya, jadi saudara-saudara, tetapi karena kasih kita berusaha. Tapi ingat sungguh-sungguh kita harus jangan sampai marah. Marahnya apa saudara? Apalagi marah sampai memutuskan hubungan, ya, membunuh dengan keji. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Ini Yakub papahnya yang bilang. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya, waduh, mereka telah memotong urat keting lembu. Ya, ayat 7. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Nggak sekedar kayak Kain, tapi ini keras, saudara. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel, ya. Saudara, ya, maka itu Tuhan itu penyayang dan pengasih dan pengampun. Tetapi saudara-saudara, kalau kita bersalah dan kita tidak mau bertobat, Tuhan itu akan menghukum kepada anak cucu sampai keturunan ketiga dan keempat. Jadi, bolehkah orang Kristen marah? Mari kita lihat. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-26, intinya boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Jadi marah boleh tapi jangan berbuat dosa. Jadi marahnya gimana? Marah karena kasih, ya, untuk mendidik. Ya, jadi tidak boleh marah yang berkepanjangan, ya, sampai disimpan, jangan, ya, nggak mau ya udah, ya, terus sampai disimpan sampai malam nggak bisa tidur, nggak boleh juga, ya kan? Jadi apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, ya. Terus kita lihat lagi dari ayat yang sama, tetapi penekanannya kita lihat. Kalau tadi marah jangan kamu berbuat dosa. Jadi saudara-saudara boleh marah tapi jangan berbuat dosa.
Yang kedua, saudara, ayat yang sama tapi kita pandang dari sudut yang berbeda. Jangan simpan atau tekan amarah, saudara. Amarah itu jangan disimpan atau ditekan. Saudara-saudara, kalau saudara nekan amarah, enggak kelihatan, enggak dikeluarin, saudara-saudara, tetapi saudara simpan terus. Nah, banyak kasus, saudara-saudara, itu orang itu bisa sakit kanker. Ya, jadi kalau disimpan, dipendem terus, dipendem terus, enggak dikeluarin, tapi dipendem, cuma disimpan terus, dipendam terus. Nah, saudara, orang karena kecewa itu bisa seperti itu. Ya, jangan sampai kita berbuat begitu, dan jangan anjurkan orang berbuat begitu. Ya, saudara, dikatakan di sini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Yang ditekankan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi jangan simpan sampai besok. Ya, jangan nunggu juga kalau sampai sore. Dia diomongin nggak bisa, ya sudah. Ya, bukankah firman Tuhan mengatakan, ya saudara-saudara, kalau saudara itu punya masalah, ya bicara 4 mata, bicara 2-3 saksi, bicara di depan jemaat, setelah itu selesai tugas kita. Ya, jadi saudara jangan simpan marah. Yang penting tugas kita, tugas mengasihi, itu yang penting. Ya, tugas mengasihi. Terus kalau gitu, kalau nggak boleh disimpan, kalau gitu boleh dong dilampiaskan. Ya, saudara, kita lihat di dalam Amsal 29 ayat yang ke-11. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Jangan dilampiaskan, saudara. Dilampiaskan juga jangan. Saudara-saudara, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Saudara-saudara, jangan dilampiaskan sampai saudara pukul meja, benturkan kepala ke tembok. Ya, saudara-saudara, jangan dilampiaskan. Juga saudara-saudara, jangan cepat marah. Kita lihat di dalam Amsal 14 ayat 17 dan 29. Jangan cepat marah, jangan jadi pemarah, ya. Jangan dikit-dikit marah, ya. Siapa lekas naik darah, pemarah, berlaku bodoh, tetapi orang bijaksana sabar. Jadi kalau saudara lekas marah, itu bodoh, ya, bodoh sekali, ya. Saudara itu mau nolongin orang kok marah, ya, ya. Kalau nggak mau diomongin, ya udah biarin. Ya, yang penting tugas kita sudah kita lakukan. Ya. Jangan sekali-kali kita sudah cepat naik darah. 29, orang yang sabar besar pengertiannya, tapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohannya. Jadi jangan cepat marah, ya saudara. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Jangan sedikit-sedikit marah. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, ya. Cepat untuk mendengar, tetapi lamban untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi kalau marah, ya nanti kita lihat namanya manajemen emosi, ya. Gimana ngatur marah itu. Jadi saudara mesti stop dulu. Kalau saudara pengen marah, stop dulu, pause, berhentiin dulu, ya. Kemudian baru berpikir, ya. Nanti sebentar, ya. Ayat 20.
Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi kalau saudara marah, marahnya bukan karena kasih untuk mendidik, saudara. Walaupun saudara kasih untuk mendidik, tapi kebablasan. Artinya saudara karena berulang-ulang dia mengulang yang sama, kemudian saudara jadi jengkel, ya. Nah, itu kebablasan yang saya bilang, ya. Itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Mari saudara kita lihat yang keenam. Wow. Ada orang yang cepat marah. Ada orang yang lambat untuk marah, ya. Kenapa saudara? Beberapa orang cepat marah dibandingkan orang lain. Saudara-saudara, itu ada 3 penyebabnya. Ada 4 penyebabnya. Ya, saudara, paling sedikit ada 4. Yang pertama itu karena bawaan. Ya. Mungkin saudara sebagai ibu waktu masih mengandung, saudara suka marah-marah. Ya, anaknya begitu lahir, kayak perinjal, saudara. Jadi pemarah begitu, ya. Wow, ya. Jadi ingat saudara, kalau bayi ada di kandungan ibu jangan jadi pemarah, ya. Nanti anaknya pasti, ya, cepat marah, ya. Oke, ya. Jadi itu di dalam kandungan. Misalnya juga lahir sungsang, ya. Dia masih di kandungan mau keluar, sungsang, saudara, ya, kebelit lehernya atau miring begitu, saudara. Nah, itu adalah anak itu akan cepat marah, ya. Jadi di kandungan, saudara, dari rahim ibunya dia mau keluar, tetapi dalam rahim ibunya itu dia mengalami kesulitan, ya. Kemudian kenapa orang itu, beberapa orang cepat marah? Karena yang dinasehati itu berkali-kali itu lagi, ngulang lagi. Nah, saudara punya pikiran, orang ini kalau nggak dimarahin, dia nggak berhenti. Coba marahin, tetap aja begitu. Ya kan? Ya kan, saudara-saudara. Jadi apa yang kita harus lakukan? Kita harus mengatur kemarahan kita, memanage kemarahan kita. Jadi kalau orang tadi itu, saudara-saudara, orang tadi itu berbuat yang sama itu terus, udah dinasihati terus, ya begitu terus, besok lagi begitu, ya begitu terus. Saudara-saudara, apa yang saudara lakukan, ya, saudara, di sini kalau kita percaya kalau orang itu nggak dimarah, nggak berubah, nggak bisa, saudara. Kamu sudah berkali-kali, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun begitu, saudara terus marahin, nggak bisa. Ya. Jadi saudara jangan percaya kalau saudara marahin dia akan berubah, ya. Jadi saudara mesti tahu kalau saudara ada orang yang dimarahin, ya. Marah itu, saudara-saudara, dalam arti mengasihi, untuk mendidik, bukan untuk menghukum, ya. Jadi jangan sampai kita akhirnya menghukum, ya. Mengasihi untuk mendidik, jangan sampai kita terlanjur menghukum, ya. Oke, yang ketiga, kenapa kok orang itu cepat marah? Karena di masa kecilnya, bukan di kandungannya, ya, di masa kecil dia hidup di dalam keluarga pemarah. Jadi kalau saudara itu dilahirkan di dalam sebuah keluarga yang marah-marah, saudara itu akan terbawa, ya, pemarah anak saudara. Ya, jadi perhatikan, saudara-saudara, marah itu boleh, tapi marah itu mendidik. Jangan sampai terlanjur kelewatan. Begitu kelewatan, saudara-saudara, iblis masuk dalam hidup kita. Ya, oke. Yang keempat, kenapa orang cepat marah? Karena stres, karena sakit, karena capek. Ya, kalau gigi saudara sakit contohnya. Sekarang jarang gigi sakit, ya, saudara. Kalau gigi saudara sakit, orang ribut, waduh, rasanya di gigi aja sudah
ribut rasanya, apalagi ada orang yang ribut, yang rame begitu ya. Oke, sekarang kita, kapan kemarahan menjadi masalah? Ya, marah itu bisa masalah dalam hidup kita itu kapan? Nah, sebetulnya kemarahan itu tidak masalah, saudara-saudara. Tetapi kapan kemarahan itu menjadi masalah dalam hidup kita? Ya. Kapan kemarahan menjadi masalah dalam hidup kita? Kalau marah itu sering mengganggu kita. Ya. Kalau saudara karena marah mengganggu aktivitas saudara, ya jangan marah, ngapain? Ya, mau marah ganggu aktivitas saudara. Sebetulnya saudara mau seneng, marah, ya kan? Ganggu aktivitas saudara. Saudara kehilangan kebahagiaan, saudara mau pelayanan, marah, ya saudara-saudara, wah, saya nggak mau marah, ya, karena kemarahan itu mengganggu aktivitas. Kapan itu disebut marah, saudara-saudara? Kalau saudara tidak karena mengasihi dan mendidik. Loh, saya udah mengasihi dan mendidik, tapi berulang-ulang terus berbuat salah. Jangan sampai terlanjur, ya, saudara-saudara. Apa terlanjur itu? Kalau sampai mengganggu aktivitas kita. Ya, mau pelayanan marah, ya kan? Jangan mau saudara marah, ya. Jangan mau itu mengganggu. Ya. Kenapa saudara kok marah? Kapan kemarahan itu menjadi masalah? Kalau kemarahan itu terlalu dalam, ya, jadi masalah. Tadi mau pelayanan atau mau seneng-seneng, mau istirahat, saudara marah. Sekarang saudara-saudara, kalau kemarahan itu begitu dalam, kalau ditipu orang cuma ya 10.000 sih nggak apa-apa, ya kan. Kalau ditipu sampai berapa M gitu, ya kan, wah itu terlalu dalam, saudara. Nah, itu menjadi masalah dalam hidup kita, ya saudara. Atau begitu itu penting dalam hidup kita, ya, itu kita bisa marah. Nah, marah itu, jangan marah itu begitu dalam. Oke, yang ketiga, marah itu jangan berlangsung lama, ya. Kapan kemarahan menjadi masalah? Kalau marah itu berlangsung lama, maka itu Tuhan bilang jangan sampai matahari tenggelam. Oke, yang keempat. Nah, itulah yang saya katakan tadi. Kalau kemarahan itu menjadi masalah, kalau kemarahan itu mengganggu pelayanan, pekerjaan, dan rumah tangga. Ya, kalau saudara kira-kira marah itu bisa mengganggu hubungan keluarga, kehidupan keluarga, jangan marah. Kalau mengganggu pekerjaan, saudara-saudara, ya saudara, sampai aktivitas saudara terganggu, jangan, ya. Yang terakhir, kapan kita kemarahan itu menjadi masalah? Kalau kemarahan itu menjadi agresi atau mulai main fisik atau merusak dan lain-lain. Sekarang saudara-saudara, berbagai cara untuk menangani masalah. Caranya gimana untuk menangani masalah? Nah, ini yang penting. Yang pertama, saudara sangkal. Enggak, saya enggak marah. Kalau marah, akui marah. Jangan marah, tidak diakui marah. Ya, enggak, saya enggak marah. Ya, saudara. Kalau marah, akui marah. Ya, karena kalau saudara marah, enggak akui marah, lain kali marah lagi. Tapi saudara enggak sadar kalau itu marah. Karena saudara dan enggak akan bertobat kalau marah. Karena apa, saudara? Marah itu saudara sangkal. Ingat, pertobatan itu adalah mengakui. Ya, oke. Yang kedua, bagaimana cara menangani kemarahan? Ditekan. Ya, saudara mulai ngelus dada. Ya, ampun. Terus, kalau sudah
marahnya lebih memuncak, ngelus apa saudara? Ngelus leher. Aduh, ampun. Terus, ya saudara, ingat, yang seperti itu kalau ditekan akan bawa penyakit jantung atau stroke. Ya, dinampiaskan, jangan. Ya, saudara teriak, pukul meja, pukul orang, jangan dilampiaskan. Yang betul adalah yang keempat, diakui dan ditangani. Nah, sekarang itulah yang disebut manajemen. Saya akan bahas yang ke-9 ini, saudara, dengan cepat. Saudara, lihat di dalam Mazmur 37 ayat 8. Mazmur 37 ayat 8. Ya, marah yang mengasihi dan mendidik boleh. Ya, walaupun mengasihi dan mendidik, tapi kalau orang itu sudah tidak mau berubah, jangan terusin. Sebab itu bahaya, ya, bahaya untuk kamu sendiri. Ya. Berhentilah marah dan tinggallah panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Kalau saudara orang itu sudah nggak mau dikasihi, nggak mau dididik, jangan marah. Nanti saudara, dampaknya iblis sedang menunggu di depan pintu untuk masuk dalam kehidupan kita. Kita akan jadi orang jahat. Jadi jangan sekali-kali saudara marah yang mengakibatkan kejahatan. Ya, mari kita lihat. Jadi begini. Saudara, yang pertama-tama adalah kenali dulu yang namanya marah itu. Ya, marah itu mesti dikenali. Oh, marah. Saya marah apa enggak? Ya kan? Saudara-saudara, marah itu bisa dikenali. Ya, yang pertama, kenali gejala kemarahan. Ya, kemarahan itu ada tanda-tanda fisik. Tetapi kemarahan itu ada di dalam tanda-tanda di dalam pikiran. Ya, yang pertama fisik. Ya, saudara, kalau saudara pernah nggak saudara marah, itu fisik saudara jadi kepalanya nyut-nyutan. Pernah? Pernah ya. Berarti orang-orang baik di sini. Yang kedua, jantung jadi berdebar-debar. Nah, itu saudara, kalau sudah ada tanda-tanda begitu, nah itu tanda engkau sedang marah. Yang ketiga, otot-otot tubuh menjadi kaku dan tegang. Ngepel. Wah, kaku kan? Terus ngepel. Ya. Kaku, tegang, terus ngepal. Tangannya ngepal. Terus sampai bisa matanya gelap. Ya. Oke. Itu sudah ditampilkan oleh Besley. Oke. Kemudian tanda-tanda di pikiran. Pasti pikiran saudara ngomongnya ini. Ini orang sengaja cari gara-gara, ya kan? Kalau saya sudah ngomongin orang berkali-kali nggak mau berubah-berubah, saya bilang, kamu ini sengaja ya, memang. Sengaja ya. Jangan saudara marah, rugi. Ya. Ini orang sengaja ini, ya kan? Jangan-jangan dia sengaja atau dia nggak sengaja, tapi sengaja dipakai oleh iblis. Ya, wah orang ini sengaja ini. Orang ini bikin gara-gara ini. Ya. Atau saudara punya pikiran dia perlu dikasih pelajaran. Wes, seperti tadi saya bilang, ya kan? Atau kalau saudara orang yang gagah perkasa, sudah bilang, dia belum tahu ya, saya ini siapa. Atau, ini orang sudah terlalu kurang ajarnya terlalu. Nah, saudara, kalau saudara sudah punya gejala-gejala fisik, dan gejala-gejala pikiran seperti itu, apa yang saudara harus buat? Stop! Jangan lanjutkan.
Ya. Lihat di dalam Mazmur 4 ayat yang kelima. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu. Ya, jadi ngomongnya ngomong di tempat tidur aja, jangan bergerak, stop. Ya, stop. Tetaplah diam, ojo ngomong, ojo ngelakuin apapun, berhenti semuanya, stop. Ya, istilahnya kalau saudara nonton TV gitu, di pause atau di stop. Nah, ngapain di pause stop? Nah, yang ketiga, saudara, nah ini ada banyak langkah saudara-saudara yang biasa orang lakukan. Dia itu hela nafas. Ya, saudara hela nafas. Ya, atau saudara biasanya kalau sudah gitu, saudara tidurin, ya, supaya saudara tenang. Yang paling bagus sih, saudara-saudara, saudara langsung berdoa dalam roh, ya. Saudara-saudara, karena roh Tuhan itu akan membantu kepada kita. Orang yang berdoa dalam roh itu pikirannya itu istirahat. Ya, kalau pikiran istirahat, tubuhnya juga rileks. Ya, saudara berdoa dalam roh, dan nanti Roh Kudus akan bicara kepada kamu. Udah, aku mengasihi engkau, aku menolong engkau, aku memberkati engkau, aku mengangkat engkau. Udah, ya, jangan saudara terpancing. Kenapa? Bukan karena kita memaksa, tetapi karena Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Itu yang begitu, itu yang bagus. Tetapi kalau saudara nggak bisa begitu, ya keluar ruangan, tarik nafas panjang, hitung sampai 10 kali. Kalau saudara ngitung 10 kali masih nggak bisa, hitung sampai 100 kali. Nanti kan marahnya selesai. Berdoa, lah itu yang saya katakan tadi. Berdoa dalam roh, itu khasiatnya luar biasa. Karena ini sebetulnya adalah buah-buah roh. Ya. Kalau saudara hubungan saudara dengan roh Tuhan itu erat, saudara akan berdoa dalam roh. Dan apa yang terjadi? Semua masalah itu ada di dalam roh kita. Ya. Jadi nggak usah kemana-mana sebetulnya. Ya. Kalau hubungan rohanimu bagus dengan Tuhan, selesailah sudah. Ya. Terus bicara dengan seseorang. Ya, ini ada juga baring di ranjang, ya, begitu. Kalau saya tadi bilang tidur, ya tiduran gitu ya, ngerelekin badan, ya. Oke. Kemudian yang ketiga tadi setelah di pause, kemudian saudara harus berpikir masak-masak, pikir yang benar. Nah, ini yang saya katakan tadi, Nehemia 5 ayat 6 sampai 7. Maka sangat marahlah aku, Nehemia ini saudara, ketika ku dengar keluhan mereka, keluhan bangsa Israel, dan berita-berita itu. Ayat 7, setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Ya, menggugat, saudara, berpikir masak-masak, dia bukan mengekspresikan untuk marah, tidak, tetapi dia menggugat para pemuka dan penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Ya, ini masalahnya di Israel pada ngerenten-nirin saudara, ya. Wah, Nehemia sebagai hamba Tuhan, dia bilang, dia marah atas berita itu, ya. Tapi stop marah, jangan lakukan apapun, mulai berpikir masak-masak. Nah, setelah dipikir, apa yang terbaik? Mau banting? Jangan. Mau disimpan juga jangan, ya kan? Ini yang diapain, saudara-saudara? Ya, saudara-saudara,
mulai ngomong sama penguasa-penguasa Israel. Ya, mulai ngomong, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Jadi mulai membicarakan, ya. Jadi saudara-saudara jangan sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah, sedikit. Saudara-saudara berhenti kalau saudara sudah ada tanda-tanda seperti itu. Apa yang saudara lakukan? Mulai bicara. Ya. Saya kok melihat begini. Jadi gimana ini? Ya kan? Baiknya, ya. Kok masing-masing kamu telah makan riba, saudaramu? Akhirnya, lalu kuadakan terhadap mereka satu sidang jemaah yang besar. Ya, sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus 2-3 saksi, terus 4 mata, terus 2-3 saksi, terus di dalam sidang jemaat mesti beres, ya. Sebagai gereja, saudara, kita hanya ada yang namanya kasih dan mendidik. Selebihnya itu tidak, ya, tidak disimpan, juga jangan diungkapkan. Ya, saudara-saudara, lihat dan mulai saudara manage, ya, atur, ya, seperti Nehemia ini. Oke. Kemudian yang keempat, sebetulnya sumber masalahnya itu apa? Ya, sebetulnya sumber masalahnya itu apa? Nah, saudara-saudara, kalau saudara lihat gunung es tadi, sebetulnya yang paling bawah itu roh. Ya. Sebetulnya sumber masalahnya itu kalau ada kemarahan itu dari hubungan saudara dengan Tuhan. Roh saudara, roh manusia dengan roh Tuhan. Itu aja sebetulnya. Nah, saudara-saudara, saya kemarin di doa siang, saudara-saudara, saya itu tes orang, ya, tes orang, ya. Saya tanya begini, Anda ini marah sama siapa? Tuhan, diri sendiri, atau orang lain? Dia, saudara, ini seorang yang dulunya suka sakit hati, suka ngambek, suka marah. Ya, saudara-saudara, ini orang yang betul-betul sensitif sekali. Saya tanya, sebetulnya kamu marah itu sama siapa? Dia jawab begini, sama orang lain. Oh, orang lain. Kemudian pertanyaannya kedua, apa yang paling bikin Anda marah? Anda mau sesuatu dan saya tidak mendapatkannya, Anda ingin sesuatu dan kamu tidak mendapatkannya, atau apakah Anda terlalu menuntut berlebihan, atau Anda terhina, atau Anda diremehkan, atau harga diri Anda kena? Dia jawab, saya mau sesuatu dan saya tidak dapatkan dari orang lain itu. Oke, pertanyaan ketiga. Ini sungguhan, saudara. Saya tanya sungguhan, ya. Apa yang Anda takutkan dalam hidup Anda? Yang paling saudara takutkan dalam hidup Anda itu apa? Saya lupa dia ngomong apa. Kemudian yang keempat, apakah Anda sering dikecewakan selama ini? Dia katakan, selalu. Ya. Kelima, apakah Anda merasa disayang? Tidak. Terus, apakah hidup Anda berarti? Tidak. Nah, saya langsung bilang, loh, Tuhan itu nganggap kamu berarti loh. Kok kamu nggak berarti? Ya Om, hubunganku sama Tuhan nggak erat. Nah, saudara, jadi hubungan dengan Tuhan itu yang penting. Nah, saudara-saudara, saudara-saudara, bawalah orang lain untuk menerima penyataan ini. Atau kita harus punya pengertian seperti ini. Tidak semua masalah itu sama bobotnya. Betul nggak, saudara? Kalau saudara punya masalah, tidak semua masalah itu sama bobotnya.
Jadi apa yang saudara harus lakukan? Anggap aja masalah itu remeh. Ya udah, ngalah saja. Ya kan? Terus tidak semua yang saya mau pasti harus saya dapatkan. Betul nggak saudara? Ya iyalah. Apakah yang saya mau saya harus dapatkan? Yang ketiga, semua orang harus sama pendapatnya dengan saya. Masa semua orang harus sama pendapatnya dengan saya? Enggak kan? Iya. Sama kepala sama rambut sama hitamnya, tetapi kita berbeda pikiran, ya kan? Oke. Tapi kalau orang hidup untuk Tuhan, pikirannya sama tidak? Sama. Tidak semua pendapat saya benar. Betul apa enggak? Iya, jadi tapi kalau kita menjadikan Yesus junjungan dalam hidup kita, apa yang terjadi? Pendapat kita sama. Ya, maka itu boleh kita berbeda-beda, kita harus sadari. Tapi kalau kita, saudara-saudara, hubungan kita erat dengan Tuhan, roh kita dan roh Tuhan menyatu, intim, saudara-saudara, pendapat kita sama, ya. Ya, semua masalah itu adalah kecil, ya saudara, dan kita akan lihat saudara-saudara, yang kelima adalah pengampunan. Saudara, tanya, ini salah siapa? Bahwa klien untuk mengampuni orang-orang yang bersalah dalam hidupnya. Saudara-saudara, sebetulnya kalau punya masalah, kalau saudara marah, ya saudara punya masalah, itu sebetulnya kenapa sih? Karena saudara dan saya tidak mengampuni. Coba, kalau saudara dan saya itu mengampuni, ya diselesaikan dengan cara tadi, ya kan? Stop marah, kemudian panggil saudara, kita sharing sama mereka. Ya, kedapatan apa sih saudara? Kedapatan bahwa kita itu sebetulnya tidak mengampuni. Ya saudara, kalau Tuhan saja mengampuni kita, mengapa kita tidak mengampuni orang lain? Ya, jadi pengampunan. Setelah saudara mengampuni, saudara mulai yang keenam adalah serahkan. Saudara-saudara, ada orang yang mewujudkan kemarahan itu dengan benda-benda tertentu, ya, dengan dia membuang balon atau apa. Atau saudara kalau banting orangnya puas nggak? Puas nggak? Orangnya saudara banting puas nggak? Kan nggak boleh begitu. Jadi yang kamu serahkan apa saudara? Ya, tindakan profetik saudara yang saudara serahkan apa? Serahkan diri masalahmu kepada Tuhan. Bahkan serahkan dirimu kepada Tuhan. Ya, itu ada di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi, saudara, setelah engkau ampuni, saudara serahkan itu. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Yang penting seperti Tuhan ampuni, ampuni mereka. Sebelum saudara mengampuni, harus tahu salahnya dulu. Jangan buru-buru mengampuni, tahu salahnya. Rekonsiliasi. Ya, akur-akuran dulu. Ya, akur-akuran dulu. Jangan langsung mengampuni. Mengampuni nggak tahu salahnya gimana, ya kan? Rekonsiliasi. Setelah rekonsiliasi, saudara ampuni. Ya, kemudian serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu. Ya, saudara-saudara, kalau saudara salah, saudara minta ampun. Kalau dia yang salah, saudara ampuni. Ya, setelah rekonsiliasi. Kemudian yang terakhir, bersyukur. Ya, kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Semua yang kuserahkan kepadamu, semuanya jadi. Haleluya. Kenapa jadi? Suruh orang itu mengatakan, kamu sekarang bersyukur? Iya,
kalau sudah bersyukur. Jangan, oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Enggak boleh begitu. Apa yang saudara lakukan? Kamu bersyukur dalam hal apa? Oh ya, saya tahu saya salah. Saya tahu Tuhan mengampuni saya. Ya, apa saja yang dia rasa itu bersyukur. Saudara-saudara, inilah latar belakang daripada manajemen kemarahan, dan inilah manajemen kemarahan yang harus dilakukan. Bisa ditampilkan tadi yang ada, yang terakhir saya kasih. Nah, ini yang saudara perlu ingat, konseling kemarahan, ya, atau manajemen kemarahan, ya. Saudara, yang pertama, kenali gejala kemarahan, baik fisik maupun pikiran. Setelah saudara kenali marah, saudara stop untuk sementara, atau istilahnya pause. Kemudian setelah saudara berhenti, berpikir masak-masak, apa yang harus aku lakukan? Ya, yang keempat, apa itu sumber masalahnya? Ya, kalau saya bilang semua sumber masalah adalah roh manusia. Setelah saudara tahu sumber masalahnya, maka itu saudara, setelah saudara rekonsiliasi, saudara dalam sumber masalah tadi, siapa yang salah dalam hal ini? Ya, saudara yang kelima, kalau saudara yang salah, saudara minta ampun. Kalau orang lain yang salah, saudara harus mengampuni. Yang keenam, serahkan kepada Tuhan hidupmu. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Hai sekalian engkau yang berlelah dan berpenanggungan berat, marilah datang kepadaku. Ya, Tuhan Yesus akan memberikan sukacita, damai kepada kita. Setelah itu syukur. Ucapkan syukur secara detail kepada kita. Haleluya. Mari kita tutup di dalam doa. Kita akan nyanyikan haleluya 12 kali. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Oh ralama sikina ralama kuriana ralasande. Inoroloyo sondo. Angkat kedua tanganmu ke surga. Haleluya. Enorolo sondo kondorolo kondo. Haleluya. Erolo sande relekandia. Haleluya. Sumber masalah adalah roh kita. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan, antara rohmu dan roh Tuhan? Hubungan yang baik antara rohmu dan roh Tuhan akan memberi dampak kepada jiwamu dan memberi dampak kepada tubuhmu. Kalau hubunganmu dengan Tuhan secara roh tidak harmonis, jiwamu akan bergelora dan tubuhmu menjadi tidak stabil. Mari saudara-saudara kembali kepada Tuhan. Ambillah langkah-langkah yang pasti. Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah sumber hidup kita. Hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan.
Mari lakukan, saudara, bertindak. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Ora la sende. Ayo saudara, angkat tanganmu, berdoa kepada Tuhan. Berdoalah ke dalam roh. Dia adalah sumber kehidupan. Alirkan dari rohmu. Alirkan kehidupan Allah. Erala sandere lo kendere lo sandere lo kandiara lama sande. Ora lama sandere le kandino korolo sandere le kiara lama sande. Biar Roh Kudus bicara kepada saudara. Enoro kandiara lama sande. Inara lama kandere le kandiara kara lama sande. Ralah sando. Haleluya. Ora lama kandere le kandiara lama sandara lama surya nara lama sande. Inara lama kandere le kandiara lama sandere le kandara lama sanda. Mari saudara ambil keputusan di hadapan Tuhan. Mari bergaul erat dengan Roh Kudus. Karena Dia akan menghasilkan buah-buah roh. Ada damai sejahtera, sukacita. Ada kesabaran. Kalau selama ini engkau tidak mengalami itu semua, ayo bergaul erat dengan Roh Kudus. Rahasia. Inarala kadarala kadarala sanderala kadarala sander. Inarala sanderala kiara. Ayo saudara berdoa dalam roh. Alirkan, alirkan. Orala wala 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 sanderala kiara wala sanderala kiara wala sanderala kiara wala sanderala wala sander. Bereskan di hadapan Tuhan. Bereskan saudara. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, rala 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 sadir, rala 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 sadir, kiara rala. Oh, rala rala sadir, kiara rala sadir. Roh Kudus engkau bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus engkau bekerja di tengah-tengah kami. Haleluya. Rala 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 ambil keputusan saudara, ambil keputusan sekarang. Aku mau bergaul erat dengan Tuhan. Aku mau mengampuni. Kalau saudara ajak mereka rekonsiliasi tidak bisa, ampuni saja. Saudara-saudara, ada hal-hal yang bisa diselesaikan dengan rekonsiliasi, tetapi ada hal-hal yang tidak bisa. Apa yang harus kita lakukan? Ampuni. Haleluya. Saya akan memberikan kesaksian. Seorang ibu yang tidak bisa
berrekonsiliasi dengan suaminya. Sudah 3 minggu dia merasa mual dan dia harus ke toilet setiap kali. Tetapi ketika minggu kemarin dia beribadah pada pagi hari, anaknya berkata, "Mami, bereskan sama Tuhan, bereskan." Maksudnya kalau tidak bisa direkonsiliasi, ampuni. Apa yang terjadi, saudara? Begitu amin, dia sudah bisa makan normal dan tidak mengalami apapun. Saudara, engkau telah dengar kesaksian. Mari kita lakukan. Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin.